sinyal dakwah, menyampaikan kebenaran, membangun peradaban. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa karihal musyrikun wal karihal munafiqun wal karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'd. Kepada takmir atau DKM Masjid Gelora Indah Purwokerto yang saya hormati, jamaah maghrib, bapak ibu, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dan pemirsa sinyal dakwah channel yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam ini kita diberikan kenikmatan yang sangat besar. Di antaranya tadi kita berangkat ke sini sempat gerimis. Kalau sini gede atau cepat gerimis, Pak? Ya, alhamdulillah kita diberi nikmat berupa hujan. Kemarin sempat hujan besar. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar karena kita sudah menunggu lama ya, kemarau. Alhamdulillah kita dikasih hujan karena bumi ini kering pada awalnya, kemudian dengan hujan Allah menumbuhkan biji-bijian sehingga tumbuhlah tanaman-tanaman di muka bumi yang semua itu nanti untuk kemaslahatan manusia. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah hasanah, suri toladan di dalam kita menjalankan Islam maupun di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Untuk mendapatkan kenikmatan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita wajib mengikuti satu-satunya uswah untuk umat Islam yang wajib diikuti, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin kita sudah bahas tentang syarat diterimanya amal, di mana kita kalau kepengen memiliki banyak bekal nanti untuk kehidupan di akhirat, kita harus memenuhi syarat dari semua amalan-amalan kita. Masih ingat kan? Bapak, mas santri masih ingat? Selasa kemarin kita sampaikan syarat-syarat diterimanya amal, agar amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah SWT. Yang pertama adalah syarat ilmu yang rosih. Kemudian ilmu nanti sampai mengantarkan kepada iman haqqo, iman yang hak, iman yang benar. Kemudian iman yang benar nanti menjadi landasan Islam, dan Islam yang nanti harus kafah, Islam yang kafah. Kemudian semua ilmu, iman, dan Islam tadi harus disempurnakan dengan ikhlas. Nah, kita bahas di kesempatan kali ini terkait dengan ilmu, karena umat Islam ini semenjak
wahyu yang pertama itu sudah diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, kita flashback lagi, kita ingat-ingat wahyu pertama. Wahyu pertama turunnya wahyu pertama surat apa Pak? Surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq yang Rasulullah menerimanya di Gua Hiro. Itu kalau mau kita tadabburi bersama-sama, isinya luar biasa. Itu baru wahyu pertama. Tadi sudah saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ila akhir ayat. Cuma untuk surat yang pertama turun Al-Alaq surat ke-96 ayat 1 sampai 5. Kita tidak bahas kelima ayat ini, cuma kita ambil di kalimat Iqra. Karena untuk pembahasan lebih jauh, insya Allah mungkin kalau ada kesempatan tadi 5 ayat ini sebagai pertanda awal bahwa Muhammad bin Abdillah nanti berubah statusnya. Yang tadinya Muhammad bin Abdillah manusia biasa, dengan turunnya ayat ini itu berubah statusnya menjadi Muhammad Rasulullah. Itu makna Iqra pertama, surat Al-Alaq pertama. Dan ini nanti setelah Muhammad menjadi Rasul, Muhammad ke Rasulullah, maka kehidupan Rasulullah nanti dibimbing terus dengan wahyu, dengan Al-Quran. Ini kita akan bahas permulaan wahyu yang turun, itu surat Al-Alaq. Kita ambil satu kalimat, ya, yaitu di kalimat Iqra. Iqra, ya. Kalimat Iqra disebutkan di 1 sampai 5 ayat tadi sampai 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di ayat pertama, dengan di ayat ketiga Iqra wa rabbukal akram. Allah sampai mengulang 2 kali kalimat Iqra. Nanti di 1 sampai 5 ini ada beberapa kata yang diulang-ulang sampai 2 kali. Cuma kita gak bahas di surat Al-Alaq secara penuh karena terbatas waktu. Kita cuma bahas kalimat Iqra. Iqra yang artinya apa Pak? Bacalah. Bacalah. Untuk kalimat Iqra sendiri itu bacalah, artinya walaupun di dalam Al-Quran itu kalimat bacalah atau membaca itu ada 2 bahasa. Ada yang menggunakan Iqra, ada yang menggunakan utlu. Utlu uhiya ilaika minal kitab. Utlu juga artinya bacalah. Nah, cuma kalau utlu dengan Iqra ya, itu maknanya lebih luas. Iqra bacalah, yang di situ bisa membaca tulisan sesuatu yang nampak ya, tulisan di depan kita ketika objeknya jelas, atau membaca ketika tidak disebutkan objeknya, maka membaca dalam arti yang sangat luas, atau bahasa kerennya menganalisa. Jadi bacalah di situ artinya menganalisa, meneliti. Nah, kalau kita melihat surat pertama yang turun Iqra di sini disebutkan objeknya pada suruh baca apa, disebutkan apa enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak disebutkan Iqra membaca apa. Beda dengan surat Iqra'ul Quran. Itu di hadis ya. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Objeknya jelas. Itu berarti suruh baca tulisan, suruh baca Quran. Atau kalimat-kalimat yang lain yang disebutkan objeknya. Di surat yang pertama turun ini Iqra tidak disebutkan objek yang harus dibaca, tapi disebutkan cara membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, jadi kalimat Iqra
perintah membaca dalam arti yang sangat luas. Membaca di sini ya, itu membaca apa saja yang bisa dibaca. Tulisan kalau terikat dengan tulisan, sementara Nabi Muhammad sendiri ummi. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Maka Iqra di surat Al-Alaq ini membaca yang di luar tulisan. Walaupun nanti di surat ke-4 dan 5-nya Allah memberikan cara untuk seseorang itu mendapatkan ilmu dengan dua cara. Di surat ke-4 dan ke-5 ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam ya. Allazi 'allama bil qalam, keempatnya. Kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Jadi suruh membaca tadi, kemudian Allah menggaransi akan memberikan ilmu dengan aktivitas Iqra yang aktivitasnya disebut qiraah. Jadi beda. Kalau Iqra dan kalimat utlu itu dari kata tala, aktivitasnya disebut tilawah, membacakan tilawah. Tapi kalau Iqra itu dari kata qiraah, aktivitasnya disebut qiraah. Qiraah itu maknanya sangat luas. Bisa membaca tulisan, bisa membaca lingkungan masyarakat, bisa membaca diri kita, bisa membaca keluarga kita. Jadi membaca dalam arti menganalisa. Nabi Muhammad suruh membaca masyarakat yang ada pada waktu itu. Nah, jadi Allah memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad itu tidak dengan cara baca tulis, tidak dengan cara baca tulis, yaitu dengan cara yang kedua, yaitu 'allamal insana ma lam ya'lam di ayat ke-5-nya. Sementara Rasulullah memerintahkan kepada umatnya itu mencari ilmu, cara mendapatkan ilmu justru dengan dua cara, dengan bil qalam dan malam ya'lam. Jadi ada dua cara Allah memberikan ilmu kepada manusia. Ya, coba kita lihat di surat Iqra tadi ya. Ini cara Allah memberi ilmu ya. Karena ini syarat pertama agar kita amalan kita bernilai, maka kita harus mencari ilmu. Nah, bagaimana caranya? Itu di Iqra tadi ya. Di Iqra ini suruh membaca, artinya bacalah. Nah, bacalah di sini ada dua caranya, bil qalam, ada yang tadi malam ya'lam. Nah, surat 96 ya, ayat 1 sampai 5. Ini di ayat keempatnya bil qalam. Nah, malam ya'lam di surat ke-5-nya. Maksudnya apa? Allah memberikan ilmu kepada manusia dengan dua cara. Yang pertama bil qalam. Apa bil qalam? Dengan perantara baca tulis, bil qalam ya. Sesuatu yang tertulis atau tersurat ya, dengan kelihatan baca tulis ya. Inilah cara kita belajar ilmu-ilmu Allah dengan baca tulis. Ada sesuatu yang bisa kita baca. Makanya di dalam Islam ya, itu kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Nanti ada ilmu yang menjadi minhajul hayat dan ada ilmu yang menjadi wasailul hayat. Itu harus dengan baca tulis. Kalau umat Islam itu sangat dianjurkan. Ketika memang punya keterbatasan, tidak bisa baca tulis seperti Nabi Muhammad, maka Allah juga tetap memberikan ilmu, yaitu dengan malam ya'lam. Sesuatu yang tadinya kita tidak tahu, ternyata Allah bisa memberitahu tanpa tulisan, yaitu dengan caranya Allah SWT, dengan sesuatu yang tersirat.
bukan yang tersurat, bukan sesuatu yang tertulis. Nah ini, untuk apa Allah memberikan ilmu kepada manusia? Nah disinilah nanti dua hal ini nanti harus dipadukan, baik yang tersirat dengan yang tersurat. Karena alam semesta juga nanti itu akan menjadi sarana ilmu. Yang tersirat ini berbicara alam semesta, alam seisinya, bisa dipelajari dengan ilmu Allah yang disebut nanti ilham, dengan ilmu dari Allah, ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan jalan kejelekan dan mengilhamkan jalan ketakwaan. Alam semesta ini nanti kalau kita pelajari itu bisa menjadi sarana ibadah ketika nanti ada ilmu yang dari sini, yang bil qalam, ilmu yang tersurat itu adalah Al-Quran yang berbicara tentang wahyu. Nah ini antara alam semesta kalau kita lihat dengan Al-Quran ini harus dipadukan nanti. Kenapa? Alam semesta ini sebenarnya pembuktian daripada kebenaran Al-Quran. Ini hubungannya, alam semesta dan seisinya ini menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Kemudian Al-Quran memberikan isyarat tentang alam semesta. Ini Al-Quran memberikan isyarat untuk dipelajari. Jadi nanti semua ilmu hakikatnya nanti dari Allah yang dipelajari oleh manusia. Maka baik orang yang mendapatkan ilmu dari Allah melalui ilham atau penelitian itu semuanya dalam sebenarnya hakikatnya dalam bimbingan Allah, maupun dari Al-Quran yang dipelajari dari Nabi Muhammad, itu semuanya harus dipadukan. Ini sebenarnya sebagai sarana ibadah semuanya. Kenapa? Karena ilmu yang dari wahyu ini nanti ini menjadi pedoman hidup atau disebut minhajul hayat. Nah, ilmu yang dari sini alam semesta dan seisinya ini menjadi sarana hidup atau wasailul hayat. Ketika manusia tidak membaca berdasarkan ismu rabbik, ikra, dia membaca, orang ilmuwan dia mengkaji, menganalisa, ya, baca di sini bukan membaca tulisan tapi dalam arti menganalisa. Tanpa ismu rabbik, tanpa nama Allah membacanya, hasil penelitiannya kira-kira gimana? Ketika itu menjadi manfaat untuk manusia tapi tidak mampu memberi manfaat kepada dirinya, maksudnya bagaimana? Contohnya orang-orang yang mendapatkan penelitian karena fokus, misalkan orang yang menemukan listrik siapa? Nikolas Tesla. Thomas ya? Nikolas Tesla. Apa? Siapa? Nikolas Tesla. Nikolas ya? Ilmuwan barat yang menemukan listrik, yang menemukan mesin diesel, harusnya semua itu ketika dia meneliti nanti ismurobik berdasarkan nama Allah, maka penelitiannya selain dia bermanfaat untuk seluruh manusia, dia memberi manfaat untuk dirinya yang jadi amal jariah yang luar biasa. Kenapa? Semua sudah ada di Al-Quran. Listrik itu sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah tentang kilatan cahaya, listrik alam, petir, kilatan cahaya. Karena Al-Quran tadi memberikan isyarat kepada manusia untuk diteliti. Banyak penemuan-penemuan ilmiah yang hari ini sudah membuktikan kebenaran Al-Quran. Hanya saja
manusia meneliti alam seisinya, alam semesta ini tidak dikaitkan dengan Al-Quran, sehingga penelitian-penelitian tadinya tidak membawa manfaat untuk diri, artinya menyelamatkan dirinya. Tadi amal yang diterima, ilmu tadi harus menjadi landasan iman. Iman harus dalam keadaan Islam sampai ikhlas. Coba kalau orang yang menemukan listrik ya, dia kemudian beriman, pasti sampai hari ini amalannya mengalir terus, karena kurang besaran iman Islam ya, sehingga ya penemuannya tetap bermanfaat untuk manusia, karena sejatinya Allah menyediakan alam semesta ini untuk menjadi rahmat ya, untuk menjadi rahmat bagi manusia, walaupun melalui penelitian-penelitian orang-orang yang bukan Islam ya. Coba dibuka surah 45 ayat 13. Allah yang menundukkan ini langit dan bumi ya, ini untuk menjadi rahmat bagi manusia. Surat 45 ayat 13. Yang bawa Al-Quran bisa dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Allah menundukkan langit dan bumi dan seisinya ini untuk menjadi rahmat bagi manusia. Kenapa Allah tundukkan? Karena Allah menghendaki menjadi sarana hidup manusia yang nanti dipakai untuk ibadah. Makanya ketika sarana hidup ini dikaitkan dengan pedoman hidup, pas nanti seluruh potensi yang ada di manusia Allah memberikan modal kepada manusia berupa nanti alam semesta ini, itu bisa digunakan semuanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tapi sebaliknya, jika sarana hidup, ilmu tentang dunia, ilmu tentang alam semesta ini jauh dari pedoman hidup, yang ada kemajuan teknologi, kemajuan modernisasi dalam berbagai hal, itu justru menghancurkan manusia itu sendiri. Kita bisa saksikan peradaban-peradaban yang mengatakan maju ya, kemajuan teknologinya, kemajuan peradabannya justru menjadi ancaman bagi manusia itu sendiri. Kenapa? Karena tidak ada pedoman hidup. Biasanya karena persaingan hidup manusia, akhirnya yang memiliki kelebihan dia justru menguasai orang-orang yang dianggap lemah. Ketika tidak memakai pedoman hidup, akhirnya penjajahan di dunia kembali terjadi. Itu kita bisa lihat dalam sejarah dunia ini ya, ketika kekuasaan yang kepemimpinan manusia dikuasai oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, tapi tanpa pedoman hidup, akhirnya mereka menggunakan kekuasaannya, kemampuannya, kepemimpinannya untuk menguasai manusia yang lemah. Akhirnya tidak terjadi keadilan di situ. Inilah kejahilian yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu karena manusia pada waktu itu meninggalkan nilai-nilai ketuhanan, meninggalkan nilai-nilai wahyu. Padahal wahyu itu sudah turun-temurun dari para nabi. Jadi Al-Quran itu ya memang lebih familiar ya sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.
Tapi kebenaran dalam arti wahyu dari Allah itu sudah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Seluruh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu membawa hal yang sama, yaitu nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai ketuhanan yang menjadi akar, menjadi landasan dari seluruh aktivitas manusia. Inilah pedoman hidup yang tidak boleh digeser. Kenapa? Kalau sarana hidup ini senantiasa nanti akan berkembang. Sifat sarana hidup ini senantiasa berkembang. Tetapi kalau pedoman hidup yang Al-Quran ini tidak boleh, karena ini sudah sempurna, sudah menjadi pedoman hidup manusia, tidak boleh diotak-atik, ya, tidak boleh diganti, karena ini sudah menjadi kebutuhan manusia yang sudah Allah atur sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Allah menyebutnya Al-Quran ini sebagai kebenaran yang datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kalian ragu. Nah, kebenaran yang dari Al-Quran yang bersifat bil qalam tadi kita pelajari, ya, untuk membuktikan kebenaran yang ada di alam semesta ini, sehingga ilmu tadi menguatkan manusia, sehingga manusia itu dalam beribadah dia punya fasilitas di dunia ini, ya, punya sarana hidup, yang semua sarana hidup itu nanti dibingkai dengan pedoman hidup menjadi sesuatu yang Allah menjadikan rahmat, ya, Allah menjadikan rahmat bagi manusia. Tadi wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dia menunjukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berpikir. Artinya orang-orang yang tadi mau mengambil ilmu, mengambil hikmah dari diturunkannya Al-Quran, kemudian menjadi nanti ilmu ini menjadi landasan iman. Sehingga ketika seseorang belajar ini atas dasar petunjuk dari Allah SWT, nanti hasilnya dia akan semakin dekat dengan Allah. Ini bedanya. Ketika orang belajar ini tanpa kerangka ini, tanpa terkait dengan pedoman hidup, dia belajar, dia mencari ilmu, tapi nanti ilmu ini akan membahayakan dirinya dan orang lain. Membahayakan dirinya, seseorang menjadikan ilmunya sebagai Tuhan, sehingga meniadakan keberadaan Allah. Ini ada orang-orang yang tersesat dengan ilmunya karena tidak dikaitkan ilmu ini dengan wahyu dari Allah SWT. Yang ada nanti semakin dia pandai, semakin dia pintar, semakin hebat, dia semakin sombong, semakin ujub, dan lebih bahayanya dia menggunakan ilmunya untuk kejahatan, untuk kejahatan. Tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, justru dia mengambil jalan kejelekan. Kenapa? Karena tidak mengisi wahyu yang akan ya. Jadi yang ada nanti dia berilmu tapi dia tersesat dengan ilmunya. Maka di dalam mencari ilmu dari hari ini kita belajar itu harus diniatkan untuk mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Apapun yang kita dapatkan dalam taklim, dalam pengajian atau yang bil qalam ini bisa pengajian, bisa pendidikan di sekolah, seseorang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik dengan baca tulis dari mulai TK sampai perguruan tinggi,
sampai kita mengenal kebenaran, itulah guru-guru kita yang mengajarkan ilmu tentang bil qalam. Tapi nanti ada juga guru yang mengajarkan tentang kebenaran. Ya, bisa. Jadi guru itu ada dua. Ada syekhul ilmi, ada syekhul fathi. Ada guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum, pengetahuan sosial, ataupun pengetahuan agama. Ya, itu disebut syekhul ilmi, guru yang menyampaikan tentang ilmu, berbagai ilmu. Tapi nanti ada guru juga yang disebut syekhul fathi, guru yang bisa membukakan kebenaran. Nah ini, kita butuh dua guru ini. Kita butuh dalam kehidupan, kita butuh dua guru, yaitu guru yang mengajarkan tentang ilmu sehingga mencerdaskan otak kita, kemudian membuat kita semakin punya kapasitas, punya kemampuan. Ya. Dari TK sampai perguruan tinggi, itulah guru-guru kita yang disebut syekhul ilmi. Nah, kita juga butuh orang-orang yang bisa menyambungkan antara ilmu tadi dengan hidayah. Itu disebut syekhul fathi. Kenapa? Kalau senantiasa terpisah antara ilmu dengan hidayah, bahayanya tadi seseorang itu tersesat dengan ilmunya, tersesat, semakin sombong, semakin dia menggunakan ilmunya itu untuk kejahatan. Kalau ada syekhul fathi, orang yang menyambungkan ilmu tadi dengan hidayah, dengan wahyu, dengan kebenaran, nanti yang ada semua yang kita lakukan itu menjadi ibadah. Ini hebatnya. Jadi kita butuh ilmu dunia untuk menjadi sarana hidup, tetapi ilmu yang pertama diwajibkan justru ilmu yang menjadi pedoman hidup. Kenapa? Ilmu sarana hidup ini secara otomatis nanti kita dapatkan. Walaupun orang yang tidak sampai belajar secara mungkin tidak melalui dunia pendidikan, tapi ilmu untuk hidup itu pasti dia dapat. Karena Allah pasti akan memberikan ilham, memberikan ilmu, bisa lewat yang tertulis atau lewat pengetahuan dia, atau lewat belajar dia sendiri, otodidak. Itu untuk hidup. Ya, untuk hidup itu Allah pasti beri kemampuan seseorang untuk memiliki kemampuan menjalani kehidupan. Tapi untuk ilmu yang menjadi pedoman hidup, kita butuh sangat. Kita butuh orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Gak bisa, karena wahyu, untuk wahyu, penurunan wahyu kan sudah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat sampai kepada guru-guru kita, itu yang mengajarkan kebenaran kepada kita. Sehingga kita butuh tadi syekhul ilmi dan syekhul fathi untuk meramu, untuk menjadikan kemampuan potensi kita itu menjadi sarana ibadah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktunya? Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi wahyu pertama menggambarkan betapa Allah menghendaki umat Islam itu menjadi umat-umat yang cendekiawan, menjadi umat-umat yang hebat. Tidak boleh umat Islam tadi bodoh. Ini makna daripada wahyu pertama. Iqra, bacalah sampai 3 kali. Malaikat Jibril mengundang Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti kalau Nabi Muhammad sendiri itu dengan cara malam yang dengan cara Allah memberikan langsung ilmu ke dalam qalbunya. Karena kalau Rasulullah dijaga, sengaja dijaga oleh Allah, tidak bisa baca tulis. Itu adalah rahasianya nanti, agar Al-Quran ini tidak disebut karya Nabi Muhammad. Itu hikmah Nabi Muhammad dijaga, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Jadi murni Al-Quran ini adalah dari Allah. Karena yang punya Al-Quran, yang punya Al-Quran ini Nabi Muhammad, ini tidak bisa baca, tidak bisa
nggak mungkin ini karya Nabi Muhammad. Itu maksudnya Allah menjaga lewat jalur ini. Tapi kalau kita manusia biasa itu sudah ditulis. Nah, ngaji juga kalau kenapa saya tulis di sini di papan tulis agar bisa dilihat, agar bisa didengar, sehingga lebih mengucap dari ilmu. Syukur dan ada yang ditulis. Nah, karena ada perintah menulis. Ya, di umat Islam itu diperintahkan menulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan demi apa yang kalian tulis. Di surat Iqra tadi bil qalam, Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar itu ada cara baca tulis. Al-Qur'an dibacakan, ayat-ayatnya ditulis. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nabi Muhammad juga memerintahkan kepada sahabatnya untuk menulis. Ada yang disuruh menulis khusus Al-Quran, tidak boleh menulis hadis. Contohnya Zaid bin Harisah itu tidak boleh menulis selain Al-Quran, sehingga otentik Al-Quran itu terjaga. Ya, jadi seperti itu. Jadi ternyata umat Islam juga diperintahkan untuk menulis. Sehingga kalau kita belajar ini, terutama ini yang muda-muda ya, para santriwan ini bisa ditulis materinya agar ada oleh-oleh untuk pulang. Karena tadi Allah memberikan ilmu itu melalui baca tulis, dan Allah juga memberikan ilmu lewat pengetahuan, ilham yang Allah memberinya dengan caranya Allah. Nah, mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Intinya kita diperintahkan untuk terus belajar dengan wahyu yang pertama Iqra, berarti umat Islam dilarang bodoh. Dilarang bodoh karena Rasulullah menyampaikan kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Au muta'aliman, kalau kita merasa tidak berilmu, ya menjadi muta'alim, orang-orang yang mencari ilmu. Au sa'ilah, kalau ada waktu untuk mencari ilmu, ya bertanya tentang ilmu. Wala takun jahilan, janganlah kamu menjadi orang-orang yang bodoh. Fatahliku, karena orang-orang yang bertanya akan dibinasakan. Jadi Rasulullah memerintahkan agar kita mencari ilmu. Demikian, kemudian waktunya cukup azan ya. Masih 3 menit lagi, Ustaz. 3 menit lagi. Silakan ada yang mau ditanyakan. Bapak, Ibu-ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Kemarin kita sudah sampaikan syarat pertama agar amal kita diterima itu ilmu yang rosih, ilmu yang mendalam. Sehingga bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang mendalam? Kita diperintahkan untuk bil qalam dan malam ya'lam, untuk belajar, untuk baca tulis, untuk ya kalau bahasanya mungkin sekolah, kalau pendidikan jalur khusus ya, atau seperti ini taklim tapi kita menulis ya, taklim belajar tapi kita catat untuk ilmu yang bermanfaat. Jadi karena kita diperintahkan untuk mencatat, kita mencari ilmu untuk menjadi landasan iman nanti menjadi kesempurnaan Islam kita, dan dipikir dengan keikhlasan, insya Allah semuanya akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Demikian, banyak kekurangan saya mohon maaf kalau tidak ada yang ditanyakan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, menjadi amal jariah. Dari ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang nanti diamalkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan, dan kita selamat